Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Dayali. Kembali lagi bersama saya Anto, selaku announcer yang akan membawakan berbagai macam kisah-kisah horor buat kalian. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah kisah yang ditulis oleh Dioseta dengan judul Jejak Alam Gaib Gunung Merapi. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa bantu kami dengan mengeklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten cerita horor buat kalian. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Gunung Merapi, sebuah mahakarya dari sang pencipta yang berdiri kokoh dengan keangkuhannya. Ini kedua kalinya aku mencoba menaklukkan gunung ini, setelah sebelumnya aku gagal karena sebuah gangguan yang membuatku tersesat ke sebuah desa. Ketika mendengar rencanaku untuk mendaki Gunung Merapi, sekali lagi Rama dan Yanto memaksa untuk ikut menemaniku. Mereka merasa bertanggung jawab membawaku ke puncak gunung ini. Danan, nih pegang. Sebuah HP dan handphone satelit diserahkan oleh Rama kepadaku. Opo iki? Niat banget kalian? Tanyaku yang sedikit heran. Wes, pegang wae. Kamu kan sensitif. Jadi kalau amit-amit terjadi apa-apa, kita kan gak kehilangan kamu lagi. Lihat nih, aku sama Rama juga ikut pegang. Ucap Rama meyakinkanku. Wah, perhatian banget ya kalian. Tenang aja, aku udah semakin memperdalam ilmu batin kok. Harusnya kali ini tak ada halangan yang berarti. Balasku mencoba menenangkan mereka berdua. Iya, kita percaya kok. Tapi dari kejadian yang dulu-dulu kami jadi belajar. Tak ada satupun gunung yang bisa diremehkan. Semudah apapun pendakiannya, kita harus bersiap-siap sesuai prosedur. Jelas Yanto. Kami tak memperpanjang perbincangan ini lagi dan segera melakukan registrasi di pos dan mulai memasuki jalur pendakian. Terlihat juga beberapa orang pendaki juga sudah mulai pendakian mendahului kami. Sepanjang awal pendakian, kami membicarakan tentang masa lalu semasa kuliah. Ternyata walau sudah berpisah, mereka masih sering janjian untuk melakukan pendakian, namun sudah tak se-ekstrim dulu. Selangkah demi selangkah kami lalui. Kondisi jalur pendakian Gunung Merapi memang didominasi dengan jalan menanjak dan bebatuan. Kami sampai di shelter pertama saat maghrib. Walaupun kami belum tentu lelah, kami tetap berhenti untuk menyempatkan waktu untuk beristirahat dan menunaikan kewajiban kami sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Matahari mulai terbenam, langit pun mulai terlihat gelap dan kami melanjutkan perjalanan dengan penerangan dari lampu senter. Selama perjalanan tak ada halangan yang berarti sampai setelah melewati pos pertama. Saat itu Rama yang berjalan di depanku terlihat terhenti. Memang dari tadi aku merasa ada yang aneh. Entah mengapa sepanjang perjalanan terasa sepi. Tak ada suara jangkrik atau binatang malam maupun pendaki yang lain. Rama, kenapa kamu berhenti? Tanya Yanto memastikan keadaan Rama di depan. Itu apa Danan? Ucap Rama dengan suara yang bergetar. Aku pun berlari menyusul Rama. Rupanya di hadapan Rama berdiri sesosok makhluk hitam besar membelakangi kami. Ia menoleh dan memamerkan matanya yang merah dan taring yang keluar dari mulutnya. Segera aku mengambil posisi terdepan dan mendahului Rama dan mendekat ke arah makhluk itu. Namun makhluk itu menghilang tanpa jejak seperti asap. Danan, gimana? Rama menanyakan kondisi di depan padaku. Gak apa-apa kok, mungkin cuma penunggu hutan ini. Jawabku yang belum tahu persis tentang apa yang aku lihat. Kami pun melanjutkan perjalanan. Namun entah mengapa aku merasa setelah kejadian tadi jalur yang kami lewati semakin gelap. Lebih gelap dari biasanya. Bahkan senter kami pun tak dapat menerangi seluruh jalan. Danan, benar ini jalannya? Tanya Rama yang masih mengikuti dari belakang. Harusnya sih benar. Toh dari tadi gak ada jalan lain kan? Jawabku. Walaupun jalan yang kami lewati sudah sesuai rute, namun entah mengapa kami terhenti di hadapan sebuah hutan tanpa ada jalan setapak seperti biasanya. Rama,
Jalan setapaknya habis di sini. Berarti kita harus masuk ke hutan itu kan? Tanyaku pada Rama. Iya Danan, dulu kita pernah lewat sini juga kan? Tapi kok kayaknya beda ya sama yang sebelumnya, jawab Rama kepadaku. Ya sudah, gantian aku di depan. Mungkin aja aku ingat. Yanto mencoba menawarkan diri untuk berjalan di depan memandu kami. Semenjak memasuki hutan, suasana menjadi sangat berbeda. Cahaya bulan hampir tak bisa masuk ke hutan ini. Hanya penerangan dari senter kamilah yang membantu kami untuk mencari jalan. Kami berjalan menelusuri gelapnya hutan. Tapi entah mengapa perjalanan kami terasa lama sekali tanpa ada tanda-tanda ujung dari hutan ini. Danan, kamu ngerasa aneh gak sih? Tanya Rama padaku. Iya, kita udah jalan lama. Tapi kenapa gak ketemu ujung dari hutan ini ya? Aku pun mulai setuju dengan Rama. Emang kamu tahu kita diisengin apa enggak? Kali ini Yanto mencoba memastikan padaku. Kalau ada yang iseng, aku pasti sudah sadar. Tapi memang aneh sih, di gunung yang biasanya banyak makhluk gaib, di hutan ini malah tak ada sama sekali. Ceritaku pada kedua temanku itu. Kami menyudahi perbincangan kami dan mulai berjalan lagi. Entah berapa jam perjalanan hingga lampu senter kami mulai meredup. Saat diselimuti rasa lelah, kami mulai merasa gelisah. Angin dingin mulai berhembus dan merubah suasana ini menjadi semakin mencekam. Api, itu ada api Danan, ucap Yanto yang melihat sepercik cahaya dari dalam hutan yang masih cukup jauh. Kami merespon ucapan Rama dan mempercepat langkah kami. Yanto, tunggu. Semakin dekat dengan nyala api itu, perlahan aku mencium bau yang cukup aneh. Kenapa tuh si Danan? Tanya si Rama. Awas, hati-hati, aku mencium bau melati, jawabku dengan singkat. Terlihat mereka memahami maksudku dan mulai melangkah dengan hati-hati. Saat kami sudah mulai dekat, aroma melati itu pun semakin pekat. Cahaya api yang kami lihat semakin mendekat. Namun bukannya berasal dari api unggun, rupanya api itu berasal dari beberapa batang lilin yang di tengahnya terdapat bunga dan kemenyan yang sudah disusun seperti sesajen. Danan, ini apa Danan? Yanto merasa takut dan terjatuh ke tanah. Ini ritual klinik, berarti seharusnya ada pelakunya di sini. Aku menoleh ke sekeliling, namun hutan ini terlalu gelap. Sebelum sempat menemukan sesuatu, terdengar langkah kaki mendekat dari balik cahaya lilin tersebut. Dari dalam kegelapan, terlihat sosok makhluk kurus berambut panjang merayap menjilati bunga-bunga yang disajikan di sana. Seolah menyadari kehadiran kami, ia mengadakan kepalanya dan melirik kami dengan matanya yang nampak hitam. Danan, itu apa? Teriak Yanto yang mulai ketakutan. Demit alas toh. Tapi pasti ada yang memanggil makhluk itu ke sini. Lebih baik ayo kita pergi, ucapku pada si Rama. Belum sempat melangkah, terdengar suara seseorang dari belakang makhluk itu. Sampean ora iso lunga, yang artinya kalian tidak bisa pergi. Saat ini aku mulai merasakan adanya bahaya. Demit-demit yang aku lihat sepanjang jalan dan bahkan memakan sesaji ini belum ada yang membuatku gentar. Namun saat suara itu terdengar, situasi di hutan ini berubah semakin mengerikan. Duk, suara sebuah benda jatuh di dekat kepalanya Yanto. Ia pun menoleh ke benda yang jatuh tak jauh dari tempat ia terduduk. Tangannya mencoba meraihnya, namun ia mengenali tekstur yang ia pegang. Penyesalannya sudah terlambat. Saat ini ia memegang kepala manusia yang tergenggam di tangannya, dan kepala itu mulai menoleh ke arah Yanto. Tolong! Suara itu terdengar dari kepala dengan wajah penuh luka yang sudah membusuk. Matanya yang bolong sudah dipenuhi oleh banyak sekali belatung. Rama pun refleks melempar benda itu. Namun rupanya semua itu tak berhenti sampai di situ. Yanto menunjuk pada sesuatu di atas pohon dekat kami. Aku melihatnya dan memperhatikan sekeliling. Hutan yang tadi kami lewati dengan hening, kali ini dipenuhi dengan mayat-mayat yang tergelantung di atas pohon.
Tak hanya satu, namun hampir di seluruh pohon di sini tergantung mayat dengan tubuh yang tak utuh lagi. Gila, hutan apa sih ini? Aku berusaha tetap tenang sambil mencoba membacakan ayat-ayat suci dan mantra pelindung untuk melindungi kami dari niat jahat makhluk di sekitar kami. Keluar kamu dan tunjukkan wujudmu, tantangku kepada makhluk yang berbicara tadi. Bukannya menambahkan diri, bayangan makhluk itu malah terlihat menjauh. Ora perlu, aku wis entuk siji. Tidak perlu, aku sudah dapat satu. Samar-samar terdengar suara makhluk itu meninggalkan kami. Rama, Rama di mana? Tanyaku pada Yanto yang masih panik. Loh, bukannya dia tadi di sini, nggak jauh dari kita. Kali ini ia semakin panik dan segera menghubunginya dengan hati yang ia bawa. Namun tetap tidak ada jawaban. Tak sedikit pun petunjuk keberadaan Rama terlihat di dekat kami. Malah sebaliknya, mayat-mayat yang tadi bergantung di atas pohon mulai bersatuan dan merayap ke arah kami. Semuanya pun mulai panik, dan aku mulai membaca doa-doa penenang untuk menenangkan demit wanita yang merayap ke arahku. Namun Yanto terlihat lebih panik. Puluhan mayat mulai merayap ke tubuhnya. Danan, tolong Danan, teriak Yanto. Aku pun membatalkan niatku untuk berdiri menarik Yanto untuk berlari. Namun mayat-mayat itu terus berjatuhan dari atas pohon dan bermunculan dari gelapnya malam. Shh, kesini. Suara seorang wanita terdengar dari salah satu sisi hutan. Kami menoleh. Terlihat seseorang perempuan bersembunyi di balik pohon memanggil kami. Tak ada pilihan lain dan kami pun mulai berlari ke arahnya. Namun sebelum sempat sampai, wanita itu berlari menjauh seolah meminta kami untuk mengikutinya. Benar saja, jalur yang ia tunjukkan sama sekali tidak diganggu oleh mayat-mayat itu. Kami pun berlari dan terus berlari hingga akhirnya kami sampai di mulut hutan. Kami berhenti, namun terlihat wanita itu terus berlari. Kami pun mengikuti arah larinya dengan perlahan dan di sana terlihat sebuah desa kecil. Danan, Yanto, kesini. Seseorang memanggil kami. Itu adalah suara Rama. Kami segera menghampirinya dan mengecek keadaannya. Rama, kamu nggak apa-apa? Ngomong-ngomong, gimana kamu bisa sampai sini? Tanyaku kepada Rama. Itu waktu terpisah dari kalian, aku ketemu Mbak itu dan dia ngajak aku ke sini. Jelas si Rama. Kami memperhatikan desa itu. Nampak rumah-rumah kayu zaman dulu mendominasi bangunan di desa ini. Mas, mau ke puncak ya? Tiba-tiba terdengar suara seseorang bapak menghampiri kami. Iya pak, benar lewat sini kan jalurnya pak? Aku menjawab pertanyaan bapak itu. Biasanya sih jarang ada yang lewat sini. Tapi saya juga heran, kenapa malam ini jadi banyak yang lewat desa ini ya? Bapak itu bertanya kembali. Aku menceritakan semua yang terjadi, termasuk mengenai makhluk yang kami lihat di hutan tadi. Bapak itu hanya mengerutkan dahi menunjukkan rasa simpatinya. Ya sudah, mas-masnya istirahat dulu aja ya di sini. Bahaya kalau kemalaman. Lagi pula kemungkinan kalian juga sudah diincar, ucap si bapak itu. Kami pun duduk di salah satu selasar rumah warga dan meminum air perbekalan kami untuk menghilangkan rasa lelah. Mas, sini. Terdengar suara seorang perempuan memanggil kami. Rupanya itu adalah suara perempuan yang memandu kami keluar dari hutan. Mbak, tadi terima kasih ya sudah memantau kami keluar dari hutan, ucap Rama membuka pembicaraan. Iya mas, gak apa-apa, udah biasa kok. Ini juga Sabtu Kliwon, biasanya para pencari ilmu menjadikan hutan itu untuk mencari tumbal, jawab perempuan itu. Kami pun saling menatap. Salah sedikit saja, kamilah yang akan menjadi tumbal para pencari ilmu itu. Udah, mending kita ke balai desa aja ya. Tadi habis ada acara, ada teman-teman masnya juga di sana. Setelah berbicara, wanita itu segera memandu kami menuju ke balai desa. Dan benar, di
Di sana terlihat para pendaki yang sudah berjalan mendahului kami. Mereka sedang berbincang dengan beberapa warga desa sambil menikmati suguhan yang disajikan warga. "Monggo Mas, istirahat dulu di sini," ucap salah seorang warga desa yang menyambut kami. "Nggih Pak, matur suwun." Kami segera mengambil posisi duduk seadanya di sekitar warga itu. "Bu, ini ada tamu. Mbok yo disuguhin apa gitu?" perintah orang kepada istrinya. "Sudah Pak, gak usah repot-repot. Kita juga udah bawa perbekalan," ucapku kepada bapak itu. "Halah, gak repot kok. Tadi juga habis ada acara, jadi banyak makanan yang sisa," ucapnya. Kami melihat sekitar. Memang terlihat ada panggung dan alat musik tradisional di sana, seolah sudah selesai mengadakan acara. Mataku berpandangan dengan pendaki yang sudah datang duluan dan mengangguk sekedar memberi salam. Habis ada acara apa toh Pak?" tanyaku yang penasaran. "Oh, biasa, pementasan tari. Hampir setiap tahun 2 kali kami mengadakan pementasan ini," jelas si bapak itu. Tidak ada sound system, hanya alat musik tradisional yang usang yang terlihat di sekitar panggung. Aku berjalan-jalan dan memperhatikan panggung dan orang-orang di sekitar balai desa. "Monggo, diicipin seadanya." Tiba-tiba istri dari warga desa menyambut kami datang dengan membawa sebuah nampan berisi makanan dan teh hangat. "Wah, kebetulan stok airku udah habis. Kayaknya diisi teh hangat cocok nih." Rama segera mengambil kendi berisi teh dan mengisi botolnya. Yang sopan kamu." "Ya sudah, dinikmati dulu ya, saya tinggal dulu," ucap warga desa itu. "Jih, terima kasih banyak ya Pak," jawabku. Aku menghampiri Rama untuk segera duduk dan memikirkan mengenai kejadian di hutan tadi. Rama dan Yanto masih sibuk membicarakan hal yang tak penting. Sambil melihat kekonyolan mereka, aku bermaksud memakan suguhan yang disajikan warga tadi. Namun, semua itu terhenti oleh seorang wanita yang muncul menghampiri kami. "Jangan dimakan," ucap wanita itu dengan menatapku sejenak dan segera pergi meninggalkan kami. Samar-samar aku mengingat wajah wanita itu. Tak pasti, tapi aku rasa aku pernah melihatnya. Wajah wanita itu sama persis dengan mayat wanita yang ada di hutan tadi yang sempat kudoakan. "Rama, Yanto, ayo kita pergi dari sini." Kali ini aku yakin ada yang tak beres juga dengan tempat ini. "Emang kenapa Danan? Kita istirahat dulu lah, ngemil dulu sedikit," ucap Rama sambil mengambil kue yang disuguhkan. Aku segera menepuk tangannya hingga kue itu terjatuh dari tangannya. "Udah, nurut aja." Kali ini aku memaksa menarik mereka dan mengenakan ransel kami masing-masing. Kami berjalan dengan cepat ke arah yang berlawanan dengan melihat hutan. Melihat kepergian kami, warga tadi segera menghampiri kami. "Lah, Mas, mau kemana kok buru-buru?" tanya si bapak itu. Maaf Pak, kami harus segera mengejar puncak sebelum fajar." "Istirahat dulu lah Mas, santai dan ngemil. Nanti masih ada pementasan lagi kok," ucap si bapak itu. "Pementasan apa toh Pak malam-malam begini?" tanya Rama yang penasaran. "Oh, biasa, penyambutan warga baru. Tadi sudah. Harusnya habis ini masih ada tarian lagi. Itu mbaknya sudah siap-siap." Bapak itu menunjuk ke arah perempuan yang menuntun kami ke desa. Namun kali ini ia sudah berdandan cantik dengan pakaian penarinya. Tanpa banyak bicara, aku menarik Rama dan Yanto memaksa mereka untuk pergi. Ngapunten ya Pak, teman kami sudah kebelet," teriak Rama yang mengikutiku dengan terpaksa. Sepanjang perjalanan, aku membacakan doa-doa dan ayat suci. Kami berjalan sambil sering mengabsen 1-3 agar tak ada lagi yang tertinggal atau malah bertambah. Setelah lama berjalan, akhirnya sampai di jalur yang dikenal. Terlihat juga beberapa pendaki lain di depan kami. "Danan, udah aman nih,"
Sekarang jelasin ke kita dong, kenapa tadi buru-buru? Tanya Yanto yang masih penasaran. Tadi itu kita hampir aja ke desa gaib. Tadi kalau kalian makan makanan yang disuguhin, bisa-bisa kalian gak bisa keluar dari desa itu, ceritaku kepadanya. Ah, yang benar kamu Danan. Gak mungkin. Tadi aja ada pendaki lain yang bareng sama kita kan, protes Rama yang mulai terlihat pucat. Mereka itu sudah terlanjur makan suguhan dari warga di sana. Sekarang mereka sudah dianggap warga desa itu, makanya dibuat penyambutan, jelasku sekali lagi. Yanto terlihat lebih pucat dari Rama. Tubuhnya terlihat gemetar sambil mencoba mengeluarkan botol air yang sudah diisi dari desa itu. Saat botol itu terbuka, tercium bau amis yang sangat menyengat, seperti bau darah hewan yang sudah membusuk. Dan tidak hanya itu, satu persatu belatung mulai keluar dari cairan amis botol milik Rama. Yanto terlihat tak mampu menahan rasa mualnya. Segera aku menutup hidungku dengan kain dan membantu Rama membuang cairan itu dan mencuci botolnya dengan tanah dan membacakan doa untuk menghindari makhluk halus yang tergoda dengan minuman dari desa gaib ini. Ngomong-ngomong, berarti pendaki tadi nggak bisa diselamatin ya? Tanya Rama padaku. Aku pun hanya menggeleng, namun Rama masih tidak terima. Bukannya kamu punya ilmu batin? Kalau kita paksa mereka melepaskan pendaki itu gimana? Tanya si Rama. Percuma, mereka itu asli penduduk sini, kitalah yang pendatang. Sekarang pendaki itu sudah menjadi warga gaib itu dan hidup bersama mereka, dan tak ada yang bisa aku perbuat. Berarti kalau seandainya ada orang yang lebih hebat, mereka bisa diselamatkan? Tanya Rama sekali lagi. Mungkin bisa sih. Saat turun nanti kita coba sampaikan kejadian ini pada juru kunci ya. Seharusnya ia mempunyai wibawa yang cukup untuk meminta pendaki itu kembali. Rama mulai mengerti dan Yanto pun sudah mulai tenang. Kami melanjutkan untuk berjalan kembali dan memutuskan membuka tenda di pos pasar Bubra bersama pendaki lainnya. Danan, katanya pasar Bubra itu juga pasar angker. Katanya ada pasar gaib gitu ya? Tanya Rama yang mulai jadi penakut karena kejadian tadi. Iya, tapi hari ini bukan pasarannya, jadi tenang aja, jawabku menenangkan mereka. Kami beristirahat dan menghabiskan sisa malam untuk tidur di tenda dan memasang alarm menjelang subuh untuk segera menjemput puncak Merapi yang gagal kugapai beberapa tahun lalu. Pagi mulai datang. Sebelum alarm berbunyi, suara para pendaki lain sudah lebih dulu membangunkanku. Terlihat Rama dan Yanto juga sudah berusaha keras menahan rasa kantuknya. Kami bersiap untuk memulai pendakian di medan yang berbatu. Kami bersiap mendaki Gunung Anyar untuk mencapai puncak Merapi. Aroma belerang mulai tercium dengan udara dingin yang selalu berasap. Hingga akhirnya kami sampai di puncak, di mana terdapat tempat datar yang cukup luas tepat di bawah puncak Garuda. Tepat saat matahari terbit, sebuah pemandangan yang luar biasa terlukis di hadapanku. Kemegahan gunung-gunung terindah di Jawa Tengah mulai terlihat dari sini. Indahnya Gunung Sindoro, Sumbing, Pegunungan Dieng, dan Gunung Slamet terlihat di horizon barat. Makanya Gunung Merbabu yang dapat dilihat di sebelah utara dan Gunung Lawu di sebelah timur yang terlihat berdiri kokoh. Sungguh sebuah keagungan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa yang tak henti-hentinya aku kagumi. Seolah seluruh medan berat yang perjalanan mencekam tak lagi berarti setelah melihat semua ini. Danan, sini, aku fotoin, teriak Rama padaku. Aku menghampiri mereka dan berpose tepat di bawah puncak Garuda, sebuah batu yang dulunya berbentuk seperti burung Garuda yang hancur pasca erupsi tahun 2010 lalu. Kami beberapa kali berfoto sambil mengibarkan bendera merah putih, sebuah kebanggaan atas keindahan alam yang dimiliki oleh bumi pertiwi ini. Ram, nanti fotonya cetakin yang banyak ya, pintaku pada Rama. Buat apaan? Kamu tuh kapan jadi narsis begitu? Tanya si Rama yang mulai penasaran.
Mau aku kirim ke kenalanku di desa Windu Alit. Mereka yang nolongin aku waktu dulu gagal kesini, jelasku pada Rama. Rama mengerti dan mengangguk tanpa bertanya lagi. Setelah puas beraktivitas di puncak, kami segera turun mengikuti alur pendaki lainnya. Dengan jalur yang terang, hampir tak ada halangan untuk melewati jalur untuk turun. Sesuai rencana kami mampir ke pos registrasi dan menceritakan kejadian kami di desa gaib. Rupanya kejadian ini pernah terjadi beberapa kali. Beberapa fotokopi KTP ditunjukkan kepada kami untuk mengidentifikasi pendaki yang kami ceritakan. Kami pun menunjukkan yang kami ingat, dan apabila 1 kali 24 jam pendaki itu tidak kembali, mereka akan meminta tolong juru kunci untuk mencarinya. Baru saja mendapat sinyal, suara handphoneku berbunyi. "Woi Danan, gue kinang dito, susah banget ditelepon." Itu adalah suara Cahyo, rekan kerjaku di pabrik gua milik Paklikku. "Hehe, aduh maaf ya, di Merapi gak ada sinyal," jawabku pada Cahyo. "Merapi? Nyari ilmu apa sih kamu?" "Oh enggak kok, ini loh aku bareng teman-teman kuliahku." "Ya udah, kalau begitu cepat pulang, cepat balik. Ini juga pabrik gula ada masalah. Aku sama Paklik butuh bantuan," jelas Cahyo. Aku pun mengiyakan perkataan Cahyo, dan jika Cahyo sudah meminta tolong, berarti benar-benar kesulitan. Rama dan Yanto terlihat berkeliling mencari sarapan. Setelahnya kami berpisah dan kembali beraktivitas masing-masing. Aku cukup senang. Setidaknya walaupun cukup sibuk, mereka rela menyempatkan waktu untuk memanduku ke indahnya puncak Gunung Merapi yang tak akan pernah mungkin bisa kulupakan.